Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, selamat bertemu lagi dengan saya Mas Gesang ya di sini. Kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Dan khususnya bagi para pemula dan para pemirsa ya yang sedang menemukan channel kita, silakan like dan subscribe ya. Yang sedang menemukan Gesang Mas channel yang lama ini ya kita ya cuma berubah nama aja dulu. Nanti kita udah pakai nama yang aman ini ya, Gencon Mas Tedik. Oke teman-teman, silakan subscribe dan like, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kali ini saya akan menampilkan pada para pemula semuanya dan para pemirsa yang sedang mau belajar ya dengan channel kita. Ini kita akan gulung blower ya, blower ini blower angin ya, ini namanya blower keongan ya, kayak keong ya. Orang kayak picot ya, keong modelnya begitulah sih, begitulah ya. Ini gunanya untuk menyembur angin ya, ini lubang anginnya besar sekali, nanti kalau menyembur apa itu jariknya embok-embok itu maka akan silir gitu ya, bukan apa-apa, akan silir gitu. Mas juga ya, apabila kena bapak-bapak yang sarungan itu ditiupan dari bawah itu akan silir gitu ya, oke gitu, akan silir aja pokoknya. Oh ya, ini kipasnya di sini ya, kipas blower itu di sini nih, tuh kipasnya tuh. Ini adalah setelan angin. Mau anginnya dibikin lebih silir, buka yang besar ya. Kalau silirnya dikit saja ya kecil ya. Tapi ini bukan untuk kipasan ya, ini untuk menyemburkan angin dikirimkan ke tempat sesuatu gitu ya, misalnya untuk pandai besi itu ya, untuk memberongot apa itu arangnya biar membara gitu, kempus dari sini ya, ditiup. Kalau dipakai mulut kan nggak sampai ya, akhirnya pakai alat begini, misalnya untuk memompa pada balon atau istana balon mainan itu, ini dikasih selang, dimasukkan ke dalam balon raksasa gitu ya, karena anginnya cukup kuat ya. Atau untuk ngirim udara ke lubang bawah tanah, biasa untuk penggali-penggali emas itu ya, yang penggali lubang gua ke leng tikus, tapi tikusnya besar-besar ya, kepalanya hitam-hitam, tapi orang itu ya, cuman isinya leng tikus itu harus kirim udara lewat ini ya. Ini taruh di atas permukaan tanah, ini kasih selang apa itu ya, selang panjang ke bawah untuk ngirim oksigen dan untuk ngirim angin ke bawah. Itu juga gitu ya, blower itu ya. Ada juga kan nggak yang tahu blower itu apa tuh, blower itu namanya juga blower. Ini kalau orang nggak bisa bilang ya, oh biasanya baca blower, itu gulung blower berapa pak, gulung blower gitu ya, padahal namanya blower. Nah kita langsung buka aja ya, kita buka saja dari sini. Nah ini angel buka teman-teman ya. Kalau udah angel gini, kita pakai obeng yang bujel dulu, atau kita mau bujeli dulu ya. Ayo teman-teman, obengnya ya bujel, obengnya siapa ya, pinjam dulu. Oh ini ada, udah nggak usah yang bujel-bujel juga nggak apa-apa, kita langsung getok aja pakai obeng sambil diputer. Anggaplah ini obeng getok manual ya, kita getok sambil puter. Duri dapet ya, satu lumayan. Kita openi di mana supaya nggak kemana-mana ya, kita masukkan aja di sini ya, padahal ini bolong kok bisa dimasukkan. Ya udah sekedar aja begini supaya nggak gelinding kemana-mana gitu ya. Oke, asal dah ini juga kita buka, ini kan nggak bisa nih buka, ini diketok lagi ya. Belum bisa, kita harus pakai obeng bujel dulu. Ini obeng sengaja saya bujel ya, saya patah ya, karena emang ada gunanya ya, untuk ini diketok dulu supaya kembangnya itu bermain lagi ya, berfungsi lagi. Kita ketok lagi pakai ini, caranya gitu, tapi harus dipegangi pakai sikut ya. Kadang-kadang kita bekerja main sendirian ini ya harus pandai-pandai ya. Luka kok licin ya, ini jalan-jalan aja, kita nggak punya kaki. Nah sudah mulai muntir ya. Kalau kepalanya dol gitu, diakali dengan obeng yang bujel tadi. Ini juga kita bujeli lagi, kita ketok aja. Nah kita ketok pakai obeng yang bener sambil diputer ya. Nah ini ilmunya. Karena apa itu, obeng kembangnya itu kembali udah rusak ya,
Seperti ini nggak kuat ya, diputar manual nggak kuat. Bujelnya mainkan dulu, bujelnya ketak supaya derajatnya tuh berubah. Berubah enggak, sambil dimarahi dikit. Nah itu dicolok pakai kuping, nah, terus diputer. Nah kan muter tenan kira ngapusi itu ngarani sepele ya. Nah itu kan akarnya sudah terkelupas. Ini tabelnya cuma 2 tanpa kapasitor ya. Ini kita mau gulung blower yang muter kencang, anginnya banter tapi tanpa kapasitor. Bagaimana? Ini kawatnya aluminium, kita ganti dengan tembaga ya. Nah ini fokus dulu, ini cuma 2 saja ini. Nah enggak, ini kita akan cabut. Caranya cabut gimana supaya tidak mengganggu yang lain, tapi ini kipasnya seret banget ya. Ini kalau bisa kita dudul dari sini, tahu nggak dudul teman-teman? Dorong ya, nah, keluarkan dinamonya dari sini. Airnya yang didorong ya, airnya didorong. Ini sudah nggak tembus ya, kurang. Ini sudah modot ya. Modot itu tahu nggak? Modot itu agak keluar memanjang dikit, itu namanya modot. Seperti apa ya? Seperti keren ini dikeluarkan itu. Kita ambil untuk pemodot yang lebih panjang lagi. Dengan itu ada isi panjang tapi kepanjangan. Ya ini ada kunci T yang sudah biasa untuk modot-modot itu ya, udah rusak ini. Ini masuk ke sana. Kalau bisa ya nanti ini juga dibuka juga ya. Nah, akhirnya dibuka juga karena apa? Untuk melumasi lakernya ya. Ini kita dorong, kita dudul ya. Ya kalau bahasanya kita dudul, enggak ada ya, kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Jawa kita dudul dulu dari sini. Intinya kita keluarkan ya. Itu dikit lagi ya, keluar ya, sudah modot namanya itu. Memanjang ke arah keluar itu namanya modot ya. Ada yang sudah modot loh, ada sudah modot. Ya, tek terus sampai keluar. Ya. Ya, dikit lagi ya, teman-teman, sudah miring itu. Ini namanya agak ngeyel. Mesin ngeyel. Oh, sudah medel ya, akhirnya medel juga. Oke ya, itu yang akan kita kerjakan. Oh ya teman-teman, ini kita eksekusi. Ini kendalanya itu kalau dicolok udah jeglek ya. Colok tuh malah jeglek, gak tahu konsepnya gimana, nggak begitu nampak konsepnya. Tapi udahlah, orang sudah gulung kok ya. Orang jeglek dari konsep nggak ketemu paling konsep dalam bolong am. Oke, kita akan gerinda aja dulu, set, dan kita akan eksekutor. Nih pakai gerinda potong ya. Ini pakai gerinda potong, kalau gerinda amplas nggak main. Ini gerinda amplas ya diganti dulu, gantinya itu pakai tangan aja, ini pencet set, puter aja ya, nggak usah pakai kunci-kuncian. Ini sampai kuncinya di mana nggak tahu, karena masangnya juga gitu ya, tinggal pencet aja, tempelkan, puterin sampai kenceng. Nah yang diputer sekarang ininya, nah gitu aja, udah kenceng tuh. Sekarang akan kita gerinda ya.
Itu ya mengkilap ya, putih sekali dan mengkilap seperti gigi nih jenengan ya, putih mengkilap nih aluminium. Oke ya, kita akan cungkil. Cara mengeluarkannya itu cungkil. Itu pakai tang panjang. Ada tang panjang ya, panjang sekali atau panjang saja. Itu sudah keluar ya. Sekarang ini akan kita hitung ya, satu saja bagian ini runningnya cuma satu ya. Ini akan kita hitung berapa lilitannya dan kita ukur kawatnya ya. Sekarang kita ukur dulu, nanti baru dihitung ya. Ini ada running, tidak ada starting, startnya dikit banget, tapi nggak ada kapasitornya. Bagaimana caranya? Nah, nantikan dulu, selesaikan dulu nontonnya. Ini bertahap ya. Kawatnya 0,40 aluminium, tapi nggak 40 full ya. Ini kalau tepatnya ini paling 38 ya. Kita akan pakai 35 aja ya, pakai 35-nya tembaga. Oke, ini akan kita hitung. Bagaimana caranya? Kita hitung dulu yang satu saja, karena empat-empatnya ini sama ya. Hitungnya ini akan kita potong. Nah, ini dia. Ya, dihitung dulu. 1, 2, 6, 8, 9, 100, 600. Belum mulai. Belum kita ketok. Kita hitung dulu pakai mesin hitung ya. Duit kali. Oke, sementara sedang dihitung pakai mesin hitung, ini kita hitung juga lilitan startnya berapa lilit ya. Untuk perbandingan. Ini startnya ini. Startnya itu 2 mal. Ini 1 mal pakai kart berapa ya? Kita hitung lagi. Kita ukur dulu. Kita jangan main tanya kawatnya berapa Pak blower yang ini, itu enggak akurasi gitu. Kita aja saya hitung, oh ya enggak, bukannya kok enggak apal. Setiap nemu blower atau kerjaan itu berbeda-beda ukuran ya. Ini malah kawat 0,45 ya. Kan 0,45 hitungannya berapa lilit. Yang ini cuma dikit ya, enggak usah pakai mesin hitung. 1, 2, 3, 4, 5 nih. Belum selesai. 1, 2, 3, 4, 5. Iya cuma 10. 2 mal cuma 10 ya, oke lah. Kita selesai gitu aja. Kita akan cabut giginya dulu ya, giginya. Pastikan ini ya. Ini nampaknya belum sarapan jadi agak kacau nih. Nanti dulu kita sarapannya, kalau udah bersih sebelum sarapan dulu. Kita bersihkan dulu. Ini kita cabutnya akan kita ganti yang baru ya, biar semangat gitu kalau ganti yang baru. Sebenarnya dibutuhkan juga bisa ya, dibutuhkan juga bisa kalau tadi motongnya itu diantara singi dan singi itu butuh ya. Kita cabut dulu satu persatu ya, tinggal dilapin saja dari sisa-sisa serbuk ya, bukan sisa-sisa cinta, sisa-sisa serbuk tadi kita bersihkan. Untuk menambah enak dipandang ya, kita akan ganti carrier dengan carrier yang baru dengan menggunakan ini ya. Nah, carrier nanti baru teman-teman, lihat aja ya kan. Ini supaya dipegang tuh nggak karat terus itu ya tangannya tuh. Oke ya, udah begitu aja. 145. Ya teman-teman, ini sudah dihitung sama mesin penghitung otomatis.
ini sebenarnya 145 ya. Nanti ya kita gulung jadi misalnya 150 gitu, nggak dosa teman-teman ya. Oke ya, kita akan selipi dulu ya, kita pasang mika selipan itu, kita ambil satu dulu yang sudah terbegini, atau untuk mengukur panjangnya saja. Ukur panjangnya saja kita ukur dulu ya, kira-kira beginilah ya, pakai mika film ya. Ini mika film kalau beli di toko keperluan dinamo ya, ada kawat tembaga, ada selongsong, ada pengikat, ada mika film ini ya. Kalau tanya belinya di mana Pak, ya di keperluan dinamo. Kalau ada yang jual kawat itu biasanya jual mika film ya, belinya bukan di toko bakso atau bukan di toko ini, nggak ada ya. Mie ayam itu nggak ada, apalagi ayam penyet nggak jual ya. Kita potong dulu begini yang banyak ya. Ini dia, kita masih ada beberapa cuilan, kita luruskan dulu. Kita mau buat yang lebar, banyak sejumlah dia tuh berapa lubang tadi yang dipakai itu cuma 16 lubang ya. Kita luruskan dulu kalau masih ada yang kotor ya. Luruskan supaya nanti seragam ya. Seragam itu sama panjangnya, itu juga seragam ya, bukan kok seragam SMA. Nah, kita ambil satu untuk contoh. Kita buat satu tadi yang udah untuk ukur panjang, kita garis sisik-sisik begini akan berwarna hitam. Ini juga set sisik-sisik berwarna hitam, karena tangan kita kan maha kotor ya, kotor banget belum masuk. Terus ini dipotong aja langsung. Jangan sekali putus, nanti kena tangan bahaya. Ulangi lagi, nggak apa-apa. Hati-hati, sabar, alon-alon asal cepat gitu ya. Jadi ini begitu. Nah, sudah putus ya. Kita akan buat list di samping ini sepanjang jalan kenanga ini ya. Oke. Dua-duanya antara kita, karena kita toreh garis pinggir begini ya, sekitar 2 mili ya. Kalau semili nanti ya kadang-kadang mili, kadang-kadang enggak. Gini perlunya untuk apa, untuk tekuan nanti ya. Terus lebarnya berapa? Lebarnya kita ambil bekasnya tadi ya, yang kita gerinda tadi. Ini adalah contoh lebarnya. Kita akan bikin 16 saja, karena dipakai itu 16 ya, walaupun lubang itu 24 enggak semuanya dipakai ya. 2, 3, 4, 5, 6, 5. Kita bikin cuma 16 saja ya. Bagaimana ini belum kelihatan, kita tempelkan tangan, kita tarik lagi ya, set. Nanti dia akan, tangan kita kan mengandung tinta ya. Tuh ya, udah ada garisnya ya, mengandung tinta, tinta karet gitu lagunya ya. Nah, ini kita potong lagi seperti kemarin dulu. Kita potong sejumlah tadi begini aja, pakai gunting aja, nggak usah manja pakai alat motong kertas khusus kayak mesin fotokopi. Mahal teman-teman. Kita ajarkan gulung manual yang mudah ya.
Nah, ini. Anggaplah ini 18 ya, kita pasang dulu di sini 8 sebelah gitu ya. Seperti biasa ya, kita motong, jangan sampai dibuat letter V ya, patah tengah jangan, nanti nggak usah diisi. Kita bentuk letter U yang gelembung gini semua ya. Pokoknya seperti bentuk wadahnya gitu ya, dalam tuh gelembung gitu. Oke, nantikan sampai selesai. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini ada 2 kawat yang berpotensi untuk menggulung ini, yaitu kawat 35 bisa, 40 juga bisa. Kalau bawaannya tadi itu 40 kurang dikit ya, tapi alma gitu ya. Kalau untuk biar lebih tahan ya, kita pakai tahan lama gitu Pak, enak pakai yang 0,35 ini tuh pakai. Ini 40 untuk kencang gitu ya, tapi bukan untuk ketahanan. Tapi kalau blower yang ini mau digunakan untuk apa gitu ya, kalau yang ini digunakan untuk pandai besi ya, sifatnya itu enggak terlalu diporsir gitu ya, yaitu hanya diperlukan ketika mencelupkan besinya ke arang itu aja ya, harus disembur dengan angin gitu ya. Kalau sudah itu nanti juga dimatikan lagi saklarnya itu depan, jadi enggak terlalu diporsir. Beda kalau nanti digunakan dia itu untuk menyembur arang pada pabrik tahu ya, di tempat saya itu begitu, itu non-stop. Atau untuk menyembur ini balon istana itu juga berjam-jam. Kalau untuk nyembur lokasi pertambangan yang di bawah tanah itu perlu angin, itu juga berjam-jam. Itu boleh pakai yang 0,35 itu ya. Tapi ini tadi untuk tergantung keperluannya ya. Ini tidak diporsir teman-teman. Kita akan pakai kawat 0,40 ya, biar anginnya lebih kencang tapi nggak perlu ketahanan lama gitu. Ini 0,40 ya. Masih ada lumayan banyak ini, kita turunkan dan kita akan buat mal ya. Malnya itu bisa mal 1 saja atau mal 4 ya. Kalau mal 1 saja berarti digulung sistem sisir, itu akan pakai mal 1. Tapi kalau sistem mal bertumpuk mal 4 ya. Tapi untuk pertama ya, ini kita akan buatkan pada pemula sistem mal bertumpuk saja ya. Ini kalau nanti ada kesulitan bikin ya, kalau ini kan nggak terlalu susah gitu ya. Kita ambil kawat ini 0,55 untuk bikin malnya ya. 1 lompat 4 lubang ya. Ini malnya tuh 42 nanti ya, 42 tapi nggak pakai kapasitor, ini berbeda nanti caranya. Oke ya, nantikan dulu nanti sampai paham. Jadi kita buat mal dulu, buat mal 4 itu untuk runningnya ya, pakai running ya. Starting juga tidak ada hubungannya nanti, tapi harus pakai juga. Jadi kita buat dulu mal 1 itu begini ya, lompati yang kosong ini, lompati lubang yang kosong ini, 1 di sini ya. Nah, kalau kira-kira kebesaran ya, dikecilkan, ini agak kebesaran dikit, tak kecilkan lagi ya, diputar pakai tang ini. Kebesaran kecilan itu menentukannya dia itu harus melingkar saja di luar lubang gitu ya, jangan sampai melintang di dalam lubang, nanti dia akan mengganggu, terlalu sempit. Jangan juga terlalu jauh dari lubang, nanti juga akan kebesaran. Begini saja ya. Buat mal itu melintang di situ, begitu aja. Untuk bolak-balik ya, kali ini bolak-baliknya masih agak kebesaran ya, nggak apa-apa, nanti kita malah kendor aja. Ini kita bikin 2 loh, katanya 4 kok bikin 2 ya. Ini yang 4-nya itu pakai persamaan saja. Jadi caranya ntar dulu ya. Ini kita buat yang satunya juga begitu. Nah, setelah kita ukur berapa, ini dipastikan dulu ya, buntir dulu, buntir, potong, dan dimalkan lagi, pasang lagi, kekecilan apa enggak gitu ya, kekecilan apa enggak. Ternyata udah cukup pas ya, katanya bikin 4 kok cuma 2, iya yang 2 cuma cukup di garis saja, nanti di alat malnya itu ya. Kita ambil alat malnya dulu.
alat malnya ya yang sudah biasa kita tampilkan, teman-teman sudah hafal ya alat mal kita yang sangat familiar sekali ini, sangat ini manual sekali. Kita nggak usah pakai alat ini, nanti ya lama-lama kita pakai alat itu ya yang dirol pakai cetakan itu ya. Sekarang pakai ini dulu, nanti kalau pemula langsung mikir alat yang neko-neko yang aneh-aneh, kesannya gulung itu mahal, gulung itu ribet, alatnya serba beli. Enggak, kita beli alat yang biasa-biasa dulu. Saya memang pembuat gulungan pemula ya, saya juga begini sejarahnya. Saya begini, udah begini aja saya terima kok, dan terima kasih juga ya. Ya, ini mal pertama sudah kita tempelkan, kita cetak. Setelah itu kita tempelkan mika begini. Apa kok mika? Ini isolasi kertas ya. Kita ambil sebuah sapi, ya ini namanya sapi dol, gitu ya. Kita strip di sini sama dengan ini, oke. Yang kedua caranya kita lepas, kita ganti mal kedua maksudnya ya. Nah, kita pasang, kita strip lagi. Ini jaraknya segini ya. Nah, 2 mal sudah tercetak ya. Tinggal mal yang ketiga dan keempat itu kita bikin aja 2 antara kira-kira segitulah jaraknya ya. Gini gitu, yang ketiga, yang keempat gini udah. Itu sudah 4 mal saja ya. Kita mulai dari mal pertama dulu. Kita strip, pindah ke strip yang pertama tadi sejajar dengan permukaan bawah ini ya. Ini bawahnya. Oke, kita belum bikin tutupnya tapi ya. Kita bikinkan dulu tutupnya daripada dandaan. Ini juga bikin 16 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kurang 5, kita bikin 5 lagi. Kita gresek di sini aja lah. Gresek itu menyisir sisa-sisa, itu namanya gresek ya. Tanggung mau gunting yang lebar lagi ya. 13, 14, 15. Itu lagi yang agak lebar gitu ya. Jadi kita bikin 16 sudah. Sekarang kita akan gulung ya, kawat 0,35 atau 40 tadi kita pakai 40 ya, biar bertenaga mantap. Dan oh yes, kita masukkan dalam pulpen yang sudah sangat fase sekali ini pulpennya yang sudah hafal. Nah begini pasang pulpen, kita gulung 150 ya. Oke, ini sudah 1 second ya, alias 150. Kita keluarkan dan kita langsung masukkan di sini ya. Ini ngelompati tengah yang kosong ini, yang Pak tidak pakai selipan itu, dilompatin itu. Dari kiri keluar kanan ya. Ini lubangnya di sini, apa awalnya di sini nih. Ini awalnya ya, ini ujungnya nih. Nah, ini awalnya. Dan keluarnya di sana. Perhatikan ya, masalah keluar dan masuk ini sangat menentukan sekali. Kalau nanti nggak ngikuti cara ini, nanti ketika penyambungan atau ini akan berbeda hasil ya. Pak kok nggak muter? Pak kok muternya terbalik? Ya, salah itu orang podo gitu ya. Nggak sama dengan yang dianjurkan. Oke, kita langsung buat lagi. Kita rapikan dulu begono ya. Kita kok yang rapi seperti bibir yang cakep gitu ya. Jangan begini, jangan letter V, nggak cakep itu, cemberut ya. Kita bikin yang kedua, strip kedua ini
Yang kedua kita bikin di sini. Nah, hitungnya berapa? Sementara masih 150 dulu. Kita gulung lagi, maju lagi ya. Oke, ini 150 ya. Ya teman-teman, kalau kesel melihat video kok guru kok pakai itu, pakai alat yang Euro itu kan ada Pak ya, nanti kita pakai itu lama-lama ya. Ini mengajarkan buat para pemula biar nggak terpikirkan alat yang neko-neko dulu ya, cara yang super manual dulu, tapi untuk belajaran dulu. Namanya juga kita ngajarkan buat pemula ya. Kalau belum pakai alat-alat itu tadi saya sampaikan, kesannya tuh mahal belajar dulu ya. Baru belajar udah modalnya banyak, pakai yang murah-murah aja dulu. Nanti kalau sudah terinspirasi, kalau sudah bisa, nanti lama-lama terinspirasi dan akan ya nanti pengembangan pemikiran sendiri ya. Boleh pakai itu, nanti kita pun pakai itu juga lama-lama ya, kita akan beli. Nanti kalau channel kita udah berkembang ya. Nah gini ya, ini yang kedua sudah siap. Sekarang kita masukkan mal yang ketiga. Yang ketiga sekarang strip yang ketiga. Nah ini bisa ditambah biar mantep 160 ya. Ini longgar tambah BGT ya, longgar banget gitu maksudnya, longgar sekali. Atau 155 juga nggak apa-apa. Ini 155 ya, 155. Kita masukkan dari klik keluar kanan ya. Cara ngitungnya gimana Pak? Kok cepet banget? Hampir berat gitu kan sampean? Ya satu ayunan tuh satu ya, belajarnya ayunannya tuh pelan-pelan. Satu ayunan tuh satu, satu, dua, tiga gitu ya. Jangan seperti ngitung nggak sesuai dengan ayunan, nanti hasilnya salah ya. Walaupun cepat ya, dalam batin ngitungnya itu tetap ngejar ayunannya itu sama dengan ayunannya. Kalau nggak sama jumlahnya beda ya. Berarti orang pikir tasbih itu dia karena nggak karuan nyebutnya subhanallah, subhanallah. Itu nanti nggak bisa kalau diterapkan dalam sistem penggulungan, nggak sesuai hitungannya. Tasbih sudah sampai 33, hitungannya masih 15. Nah itu terserah ya, kalau untuk zikir ya katanya tasbih mentas kabeh ya terserah. Tapi kalau saya sesuaikan hitungan dengan gerakan, karena saya sudah terbiasa disiplin dengan gulung ini juga ya. Zikir pakai tasbih wiritan juga disesuaikan hitungnya ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Satu gerakan satu hitungan sama seperti gulung ini gitu ya. Iya apa sih Kak, mau ceramah nggak apa-apa, sambil kerja ngomong agama juga nggak apa-apa, boleh, nggak dosa. Ada yang komen begitu lah, hapus. Gulung-gulung aja Pak, nggak usah ceramah, tak hapus. Oke ya, sekarang 160. Nah ini 160 ya.
karena semakin agak tambahan itu ketahanan panasnya luar biasa ya, walaupun itu berjam-jam ini nggak panas, paling-paling anget aja ya. Itu kan yang dikendaki begitu. Makanya kalau gulung harus dihitung dulu bekal bawaannya itu sebagai referensi. Itu perbandingan kita harus nambah berapa gitu ya. Kalau kawatnya kita kembalikan seperti tadi, kan 145 tadi kita hitung ya, 150, 150, 155, 160 itu udah naik. Itu nanti ketahanan panasnya luar biasa ya. Bawaannya aja tahan ya, tapi nggak sekali gitu. Tahan gitu aja, nggak tahan sekali. Kalau ditambahin nanti ini lebih tahan sekali. Ya, jadi ini lebih berduduk, lebih tebal karena ya lebih banyak hitungannya. Tapi ya biarin, kita itu menjaga kualitas. Kalau lebih baik kan konsumen itu seneng juga ya, gulungnya lebih awet, lebih baik, itu konsumen seneng, otomatis dia tuh akan ketok tular kemana-mana. Gulungan kesangan loh tempat Magesang, tempat saya udah setahun, udah tahunan awet tuh masih nggak kebakar. Nah itu dia akan percaya kepada orang lain, akhirnya ikut-ikutan. Dia tuh yang promosi, kita nggak repot promosi ya, jadi kita solasi ya biar enak dilihat gitu, bersatu nggak single-single. Nah gini ya, biar cantik dan tidak rusak kemana-mana atau senggol ambiar gitu loh. Kalau pemula ya belajar tuh langsung rapi boleh, jangan salah-salah. Kerjaan kalau rapi harus, kalau belajar tuh biasanya rapinya tuh belum ya, tapi rapi boleh. Karena saya dipercaya orang sampai kemana-mana gini ya, tempat saya ini bengkel tuh buka terus ya, jalan terus, ada terus kerjaan, alhamdulillah. Ya ini karena kita itu menjaga kualitas ya, bukan hanya buka bengkel mencari duit, cari suruh bayaran, bukan itu. Kualitas harus kita jaga dulu. Duit itu nanti datang sendiri-sendiri ya, uang itu nanti datang kalau kerja kita bagus. Oke, sekarang kita bikin ya dari sana ke sini ya. Sekarang ini di nyebrang ya, apa ini kan keluaran segini ya, tadi keluar ini. Sekarang kita bikin 4 lagi seperti tadi jumlahnya, cuman dari kanan keluar kiri, kanan keluar kiri, kanan keluar kiri, dan kanan keluar kiri gitu ya, seperti tadi, biar menyingkat video kita ya, nggak terlalu durasi panjang, biar nggak bosan. Mas Gesang lagi gitu, oke? Kita nantikan sampai selesai ya. Selesai. Oke ya, ini sudah masuk 2 dari kanan keluar kiri, hitungannya masih sama dengan yang tadi. Kita selesaikan mal yang ketiga ya, dengan hitungan sama seperti tadi 155 ya. Kalaupun kurang atau salah hitung, kurang 5 lebih 5 itu nggak apa-apa ya. Selesai 155, kita lepas dan kita angan-angan ya, mana mulai masuk dari kanan itu sambil dilihat-lihat aja dulu, nggak usah dibolak-balik ya. Kalau sudah dilihat mateng baru dimasukkan begini, dan sisanya itu kalau bisa dibikin pas ya, biar gak banyak indepetan, tekuan gitu, hasilnya itu rapi. Sudahnya lagi, dan ini nggak penuh ya, blower ini rata-rata nggak ada yang penuh kok, paket itu enggak. Mudah dan mudah sekali, dan masih longgar gitu ya, masih longgar tempatnya, longgar. Oke, yang ketiga, dan ini tinggal ditekuk ya seperti sebelumnya. Tetok lagi, tetoknya tuh ke samping ya, bukan ke sini terus ya, ke samping biar melebar ke samping. Kalau ke tengah nggak usah ketok juga nggak apa-apa, ke samping aja gini, ke samping. Kalau ke tengah itu malah diketok biar nggak runcing ya, nggak letter V begini, tapi landai gitu, tengah itu lengkung saja ya. Kita selesaikan yang keempat. Kita selesai 160. Oke, kita masukkan ya, masuk dari kanan keluar kiri. Ini dia set ya, masuk ke kanan gitu ya. Pokoknya di angan-angan sendiri ya, gitu yang belajar gulung, yang praktek ya. Ini kalau nggak salah ini bisa sekitar 4 on ya untuk yang ini nanti. Udah habis mungkin 3 on lebih dikit lah. Selesai 4 on lah gampangnya ini.
karena untuk startingnya cuma dikit ya, hanya berapa ler kayak gue ya. Kita tutup lagi. Ini kurang lebar ya, kita bikin aja yang lebar. Kalau kurang lebar, kalau keciuten itu kadang-kadang nanti meleset ya, yang dalam itu ada yang meleset. Kita ganti yang agak lebar. Karena ini mal terakhir saja. Nah, kita tekuk lagi seperti yang tadi. Nah, itu ya. Kita tekuk seperti tadi, tok. Terus kita tekuk sana biar lempes banget gitu ya. Rapi kalau nempel ke cairnya itu ya. Nah, kita potong ya tuh. Nah, kita potong, kita kasih solasi dulu ya, biar seragam seperti yang sebelahnya tadi. Solasi kertas. Supaya apa? Enggak semrawut dan jadi nimpes ya. Tempatnya itu lebih ringkes gitu. Ini yang 3 inci teman-teman ya, dari awal belum disebutkan. Ini blower yang 3 inci. Karena ada yang 2 inci, ada yang 2,5, mungkin ada yang besar lagi yang 4 inci itu. Ini yang 3 inci. Karena tertulis di sini ya, itu blower 3 inci ya, ini 3 inci. Oke, sebelahnya juga diisolasi dulu. Menang rapi gitu ya. Setelah itu kita harus mengetahui dulu mana yang awal tadi dan mana yang akhir. Jelas ya, ini kan cuma 2 ujung ya. Yang jelas awal tadi di sini ya kan, ini awalnya di titik yang ini ya, awalnya titik ini, akhirnya di sini. Sekarang kita akan gulung startingnya itu bagaimana kok tanpa kapasitor. Pertama kita akan buka dulu titik yang masukkan awal, nanti akan kita tumpukin lagi. Kita akan gencet dulu ya. Datanya mana? Yang titik tempat masuk pertama tadi kita gencet dulu, dan terakhir titik pertama dan titik terakhir kita gencet, akan kita cabut tutupnya itu ya. Yang terakhir kita cabut, yang pertama kita cabut. Itu apa Pak? Saksikan dulu satu persatu ya. Oke, ini awal terakhir kita akan masukkan. Ini berarti mal nomor berapa ya? Mal nomor 3 dan nomor 4 yang dipakai ya. Ya, nomor 3 ini kita pasang. Kita ambil kawat yang seperti bawah tadi 45 ya. Kita cari dulu kawat 45. Ini dia dari sini. Tinggal dikit kawat 45 ya. Paling-paling tinggal 2 kilo nih. Kadang-kadang beli sini penuh ya, kemarin tuh 10 kilo. Oke, kita masukkan lagi dalam full fan. Full fan-nya tadi mana? Mana? Full fan? Oh, belum dikeluarkan. Ya, di sini masukkan dulu. Ini kita mau gulung di mal yang ketiga ya. Gak usah banyak-banyak. Berapa lilit tadi? Cuma 10 ya. Ini ada kertasnya nih, ganggu. Mal pindah ketiga, kita gulung maju 10 lilit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lilit saja dikeluarkan, dimasukkan mal pertama ya, dimasukkan mal yang pertamanya running tadi, mal yang pertama running tadi ya, terus ditutup. Terus jadi ini meges ya, menceng gitu kayak jajaran genjang. Nah, ini masuknya dari sini. Jadi masuknya 45 ini, nomor 45 satu tempat dengan masuknya yang running tadi ya, satu lubang. Ini tadi di sini satu lubang. Ya pokoknya di situ juga. Terus keluarnya ini di tempat keluarnya running. Jadi benar-benar menceng ya. Lo bahasa Cinanya tuh menceng gitu ya. Kali ya, terus teko. Ini ya berarti ya, di sini keluar sini, menceng ini ya. Ada sini, keluarnya kok di sini. Pokoknya harus dipencengkan memang ini untuk menentukan arah putaran supaya begitu colok tuh mutarnya langsung ke
yang dikehendaki itu ya. Nanti kabelnya di belakang, kipasnya itu muternya ke kanan ya. Kabel di belakang muternya ke kanan, ini caranya begini. Kalau kabelnya nanti di depan atau kabelnya di belakang muternya kiri, berarti ini kan menceng sini nanti. Jadi saya begini ya posisinya. Sini, jadi 1 2, terus 1 2 gitu ya. Ini dapat ke sana. Startnya itu dapat ke sana. Kalau muternya dikehendaki terbalik, berarti mancingnya di sini gitu ya. Nampak pora. Sekarang mancingnya begini ya. Startingnya itu mancingnya begini. Nah, antara sini ya, antara sini dan sini. Nanti kalau dikehendaki balik, berarti kita buat mancingnya itu ke sana gitu ya. Nah, sekarang itu kita akan buat mancingnya ke sini ya. Ini awal dan awal. Nah, gitu ya. Ini awal dan akhir ini. Awalnya dari awalnya running, akhirnya ketemu akhirnya running. Itu rumusnya pertama kali. Jadi nanti kabelnya di belakang muternya kanan tuh nggak salah ya. Oke, yang kedua kita akan cabut dulu tempatnya yang lubang berikutnya. Lubang berikutnya di atasnya yang tadi ya. Nah, untuk menghindari biar agak gampang panas, kita bukan buat 10 tapi 15 ya. Kita buat 15 lilit. Malnya dibesarkan 1 tingkat, yaitu mal yang keempat ya. Ini misterius ini, gulung ini. Kok nggak pakai kapasitor, tapi pakai starting kok muter. Nah, padahal starting kapasitor kan menentukan arah putarnya. Itu apa sebabnya? Nanti kita jelaskan kalau sudah sampai di sana. Kita maju lagi 15 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, 15 saja. Atau kalau ingin enteng muternya tambahin aja 5 0 4 5 itu ya. Jadi yang tadi 10 20 nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa, ini ilmu dari mana? Ilmu dari pengalaman. Ini langsung aja dipasang di sini ya. Yang lubang berikutnya tadi udah dibuka tadi. Nah, sudah ditutup lagi, dikembalikan dan ditutup lagi. Dan ini juga lubang berikutnya yang sudah dibuka tadi, tutup lagi ya. Kita akan isolasi ya biar nampak perbedaan dan peradabannya gitu ya. Kita akan tekuk dan kita akan isolasi. Kalau pengen lihat, ini begini mencengnya ya. Kalau diisolasi nanti nampak ya. Kita guntingkan dulu isolasi 2. Nah, ini kita akan isolasi dulu. Biar bisa dilihat di situ ya. Mana arahnya, yang satu juga. Kita isolasi maksudnya biar nampak tempatnya itu ya. Kali kan yang tadi ya. Nah, jadi ini menceng begini ya. Dari sini menceng ke sana gitu. Nah, bukan dari sini ke sini, bukan. Dari sini mencengnya ke sana. Kalau dikehendaki balik dari sini mencengnya ke sini gitu ya. Buat startingnya dari sini ke sini, tetap balik nanti, balik putaran. Oke, sekarang kita akan timbun. Paham ya, harus menceng antara sebelah dan sebelahnya. Nah, begini kan, menceng begini. Ini di sini, ujungnya berada di sini, ini ujungnya ke sana gitu ya. Nah, itu kan berarti menceng. Kalau terbalik berarti harus dari sini ke sini, menceng. Oke, kita selesaikan. Berikutnya adalah kita balik. Kita cabut dulu yang akan masuk berikutnya tadi 10 ya. Sini berarti posisinya sama seperti tadi ya. Posisinya sama seperti tadi. Oke, sekarang kita akan gulung lagi mal yang ketiga lagi. Ini 10 lilit aja ya. Mundur ya, mundur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Udah 10 aja. Kita lepas. Kita masukkan dari tambah 11 ini enggak apa-apa. Dari kanan keluar kiri ya. Dari kanan keluar kiri, tutup lagi. Ini letaknya persis seperti yang tadi ya.
karena ini bersebelahan ya, berhadap-hadapan gitu. Ini dari pertama ya, ini ke mal yang besar, ini mal yang kecil, ini bermenceng. Nanti paham beli sampai menceng itu apa no? Lama-lama setelah praktek, oh begini tuh posisinya itu gitu. Oke, kita stop dulu. Nah, terus bikin lagi mal yang kedua, kita cabut dulu. Ditutup malnya, kita cabut karena ditumpukin ya. Bukan ditimpukin, ditumpukin. Timpuknya sakit. Jadi berubah nomor yang besar. Nah, kita pikir terus lagi mundur 20 tadi ya, di row 4, 6, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 18, 19, 20. Oke ya, 20 tidak. Itu ya, so ya Pak ya, sekolah. Oke, ini ke lubang berikutnya ya. Lubang berikutnya tadi posisinya setiap dua itu ya begitulah ya, dua itu berhadap-hadapan. Ini juga berhadap-hadapan kita terus dirapikan lagi, disolasi lagi ya, jadi berbeda menceng gitu. Kita potong dulu ya karena cuma dikit ini, kita selesai. Nah, begono kita solasi dulu sebelum ada proses penyambungan ya. Bagian nyambungnya Pak ya ngosek atau mintenisik, tunggu dulu, kita solasi dulu biar cantik, enak di good looking gitu ya. Ini juga biar good looking. Oke, jadi tampilannya ini berhadapan-hadapan juga. Nah, gini ya, beda-beda tipis mencengnya dengan runningnya tadi ya. Runningnya tadi kan ini berhadapan dengan ini, kali ini agak menceng berhadapan dengan ini ya, itu agak menceng hasilnya. Oke, kan tampilan ini pokoknya dipahami dulu ya. Sekarang starting dan starting ujungnya tadi itu sambung, jadi dia itu cuma melingkar gitu ya. Terus dapat apa Pak? Nggak dapat apa-apa, nggak dapat gaji sama sekali. Belas mau ngajari tok nggak dapat gaji. Enggak, maksudnya ini dapat apa? Iya, nggak dapat apa-apa, nggak sambung dan running. Dan itu kan kalau pakai kapasitor enggak ya. Ini awalnya tadi, awal yang 045 tadi ya, startingnya, ini akhirnya itu disambung. Jadi dia itu cuma melingkar, ujung dan ujungnya itu disambung gitu ya. Itu sudah bikin pengaruh. Dia satu sudah jadi pengaruh, terbentuknya medan magnet itu akan menarik ke arah mana gitu. Nanti running ini tinggal dicolok buat running, buat yang memutar ya. Dan yang ini adalah buat menentukan arah putaran. Terus kapasitornya di mana Pak? Enggak pakai kapasitor, dan mau di mana ujungnya disambung ya. Nah, kita solasi kertas ini. Ini sambungannya awal dan akhir. Nah, jadi nggak dapat apa-apa. Sekarang running dan running tinggal dua ujung ya, awal dan akhir. Kita kasih kabel dua, nanti untuk colokan udah muter. Oke ya, kita ikat dulu ya biar nggak berlama-lama. Langsung ke reaction. Kita ikat dulu pakai benang apa nilon aja ya, mengikat ya biasa lah ya, dilusur gitu, nggak harus dinampakkan, nggak apa-apa. Mengikat ya, kasih alas gabus nih cantik ya. Didapat dari COD itu ya, kalau beli sesuatu yang mahal dapat gabus empuk ya, tak gunting ya, ngulemek gulung api ya, biasanya dilemek kertas. Tapi ini mangga sekarang pengen tidur di kasur, biasanya cuma beralasan tikar karpet, kayak kita ngudari benang dulu ya, dilepas dulu.
Terus ngomong ragu mix ya masuk. Oke ya teman-teman, ini cara ini berlaku untuk semua blower yang model begini ya, yang tanpa kapasitor. Walaupun 2 inci, 2 inci setengah, 3 inci, 4 inci, ya begini caranya ya. Maksudnya tuh langkahnya tuh begini gitu. Yang menyebabkan dia tuh 2 inci atau 3 inci itu ya karena dia tuh mempunyai kawat yang harus berbeda-beda gitu ya. Semakin besar incinya ya kawatnya semakin besar, hitungannya semakin dikit gitu ya. Nanti kalau 2 inci itu sampai pakai kawat 30 ya, 0,30, hitungannya sampai 180 begitu. Kalau yang 4 inci ya lebih besar dari ini ya nggak sampai ya, kadang-kadang kawatnya 0,45 ya, hitungannya sampai 130 gitu. Oke, ini kita akan roll mundur. Bagaimana dengan 2 inci Pak? Udah dijawab, ditanyakan lagi kadang ya, nggak apa-apa, butuh interaksi ya, interaksi lah buat yang rame situ di ruang komen ya, saling jawab ya, di antara temen tuh boleh ya, jangan mengandalkan jawaban dari saya. Kalau teman-teman ada yang tahu jawabannya, jawab aja di situ, bantu saya gitu, hitung-hitung. Kalau sempet ya jawab ya, kalau nggak sempet ya kelewat ya kan, ya maklumi. Ya kita harapkan dulu ya, kita ketok-ketok dulu. Jadi bentuknya tuh lonjong ya, nggak bisa bulat karena nggak seimbang startingnya. Dia bentuk akhirnya tuh lonjong, walaupun meskipun agak diketok-ketok begini agak bulat, tapi jangan terlalu ya, kelamaan getokinnya nanti benjut dasi. Oke ya, sekarang tinggal di sini. Ini nggak usah pakai repot dan nggak usah pakai ribet, kita akan keluarkan kabel 2 ya. Kabel 2 kita ambil kawat, dipasangin lembut aja lah. Ini kawat agak lembut 2 ini, tapi kuat ya, bukan berarti ini cepo. Kita bikin 2. Ini kawat instalasi mobil itu yang dalam itu kuat sekali. Nah. Oke, sekarang kita akan kelupas ujung dan ujungnya ini. Kita bikin sama dulu jaraknya dan kita kelupas awal running dan akhir running ini. Baru dikasih kabel ini ya, kabel putih tadi yang udah kita siapkan, dibelit sampai belit bener ya, belit jangan sekali 2 kali putaran, ini sudah sampai puluhan kali kalau perlu, biar nyambungnya tenanan gitu ya. Nah begitu, kalau nyambung yang baik sekalian, kalian sama saya bekerja itu yang berkualitas sekalian gitu loh ya, jangan cuma asal nyambung udah dipintir 2 kali 3 kali nyambung isolasi, nanti kurang kokoh, kadang-kadang ngepong ya, ngempos istilahnya, pipa sambung itu ngempos. Oke, baru dikasih isolasi karena ini urusannya bukan air, pakai ini nggak apa-apa. Nanti baru kasih mika apa itu selongsong, kalau ada, enggak ada juga nggak apa-apa kan, kalau bisa di tempat yang terpisah. Saya bungkus dulu, nggak ada urusan dengan air ya, jadi isolasi kertasnya nggak apa-apa. Ini untuk pengaman ganda, setelah itu kasih selongsong ini nggak apa-apa, itu kasih pompa air yang kita bongkar ya, kita simpen, bukan pompa air tuh, kalau selongsong tuh nggak kita buang ya, karena selongsong jangan barang yang rusak. Oke, setelah itu kita buat berhadap-hadapan begini ya, ini dari ini dari sini, kabelnya nanti keluar di tempat yang sama gitu ya, tuh begitu ya. Oke, kita tali dulu seperti tadi ya. Oke, ini masih kita tali, telusur maju, nanti kalau sudah sampai tempat telusur mundur ya, begitu aja, gak usah ribet ikuti tali pabrik, kurang kokoh. Kuatnya itu ngandelin di sirlak ya, dan nanti nggak akan saya sirlak. Suatu saat kalau konslet atau terjadi basah dan konslet, dandani bisa, cek dandani bisa, paling-paling lakernya buluk gitu ya,
Tapi kalau sirlat nggak salah. Belum lagi Pak, gimana sih kemarin kan belum lama udah sini, boleh dikurangi harganya kok gulung terus. Lah gimana, ini kan kebakar lagi, guru lagi. Ah nggak usah lah, gulung terus. Makanya orangnya marah. Kalau begitu, udah sini saya betulin kalau misalnya nggak disirlat. Buka yang konslet itu sambung dipisah jadi lagi. Nah itu tujuannya saya nggak disirlat itu. Kalau kawatnya mau dipilih-pilih daur ulang masih bisa ya. Kalau nggak di untuk gulung apa yang lain gitu bisa dikasih harga yang murah misalnya. Yang namanya bengkel ya pinter-pinter lah. Kita tuh cari pelanggan teman-teman ya, cari konsumen yang puas, bukan cari duit semata-mata ya. Kalau konsumen puas tentang itu, bengkel kita itu yang akan melambung teman-teman. Bukan main harga saja, boleh duit tok, bukan itu saja tujuannya. Itu berikutnya. Kalau bengkel kita udah disering konsumen, udah puas dan percaya dengan diri kita, duit itu moro di dewi teman-teman ya. Saya udah bengkel ini pengalaman kita sudah 30 tahun ya, udah eksis ya. Dan bengkel sendiri ini 22 tahun sampai sekarang ini 22 tahun saya bengkel, ikut orang dulu 6 tahun saja, 24 tahun saya tuh bengkel sendiri. Dari remaja sampai sekarang, udah ambil satu profesi titik, nggak akan pencet dengan kerjaan lain. Ternyata ini bisa membuahkan hasil, yang penting kerja yang jujur. Dan jujur itu mendatangkan penghasilan tersendiri teman-teman ya. Bengkel ngapusi tempat saya itu banyak dulu bengkel gulung dinamo itu ngakunya gulung dinamo tapi nggak pernah gulung, kadang-kadang dilus-lus, disulam, didandani, harga penuh bilang gulung, bengkel pada gulung tikar semua. Ada si A, ada si B itu ada ya, nggak saya sebutkan, tinggal saya sendiri di sini. Bengkel kok ngapusi loh. Mas ini gulung ke mas, kenapa Pak, ini bengkel digulung dari sana itu udah mati lagi. Kapan Pak gulungnya? Jauh, baru sebulan yang lalu belum ada. Ternyata setelah saya periksa itu nggak digulung, cuma diganti talinya aja. Nggak mau saya sistem begitu. Dulu saya belajarnya juga diajari ilmu begitu, ilmu bohong, bertentangan dengan hati nurani saya sebagai orang Islam, orang yang umatnya Rasulullah. Saya nggak mau kerja karena untuk ngeragati anak-anak saya, keluarga saya ya, dikasih makanan yang haram, saya nggak terima. Oke ya, ini sudah selesai dengan cara kita gencet dulu ya. Pakai ini kita gencet biar tenggelam semua, nggak ada persenggolan. Sekarang kita akan rakit. Kalau sudah ini bener nggak akan saya sirlak, biarlah begini aja, nggak silakan. Belakang itu ya ada sisi baiknya itu 40%, sisi ruginya itu 60%. Nah itu harus belajar apa sih ya, nanti kita rakit dulu pompanya. Ini namanya kita rakit dulu ya. Tapi ini asnya apa, lakernya ini berat ya teman-teman, lakernya ini berat, agak berat gitu. Kita akan minyakin dulu kalau biar enteng ya. Kita tetesin minyak di sana. Ya, ini saya tetesin minyak dulu, udah licin ya. Wah, kita akan rakit lagi. Ini kabelnya di belakang ya. Kita rakit nanti, atau ini biar enggak ganggu, ini kita lupas dulu aja. Nanti biar lupasnya tuh mudah. Kabelnya terlalu ngepres ya, atau kita copot aja dulu sini, nanti kita bangun lagi di sini ya. Ini terlalu gampang, kemudian kabel ini malah keluar, malah enak ya. Ya kita cabut dulu, kita akan rakit seperti tadi ya. Ini bolongannya dihadapkan ke bolongan sana, bolongannya.
Jadi kabelnya kita keluarkan. Dan ini lakernya akan kita pasang ya. Kita tes dulu lakernya ini macet apa enggak. Kalau macet ya nampaknya nggak macet, mana kita bantu lem saja ya di asnya ini biar menyatu lagi. Tinggal kita baut lagi ya seperti tadi. Berarti langsung kita tes saja. Kita baut aja 2 dulu ya. Setelah itu kita colek-colek apakah dia udah lemir muter. Nah, udah ya, enteng ya. Ini muternya berarti harus ke kanan ya, karena ini anginnya kan ke sini ya. Oke, sekarang kita kasih kabel langsung saja. Kabel yang untuk ngetes hari-hari itu kita pakai. Kita sambung dulu ya pokoknya. Dan untuk ngetesnya akan kita isolasi dulu ya biar nggak ketemu dua sambungan itu. Untuk pembatas saja nanti tinggal dipasang ke kabel bawaan ya pakai saklar itu ya. Itu cuman saklar satu dan colokan satu langsung gitu ya, nanti ya nyambung ya, nggak apa-apa, nggak balik, yang penting mampir saklar supaya oh yes, ini kita colokan. Nanti kita akan kesembur ya anginnya ya sini ya. Nanti sana udah aman, kita kasih ganjel. Karena ini anginnya kencang ya, jadi harus paten. Nah, nanti anginnya menyembur ke kita. Nah, kalau agak macet ya, kurang pegang. Bener ya, itu ya udah nampak ya muternya tuh. Dia harus ke sana. Tuh masih mutar. Saking linyirnya ya udah dioli tadi yang bikin kotor. Nah, tuh. Lalu kita colok lagi. Ini ada benda berkelepet di depan kita. Ini bisa punya itu ya. Bisa juga kami agak kecil gitu, agak santai. Ada sini ya. Ya, mic-nya sampai bersur. Oke teman-teman, kita akan dulu. Mau tahu ampernya ya, cuma jelaskan dulu ya ampernya ya. Apakah VT, apakah yes. Ampernya sini. Masih terlalu dekat ini ampernya. 0, ya. 0, sekian. Ini harusnya 0,4 saja. Atau di bawah 0,4. Ya, kecil pokoknya, ini terlalu dekat ini. Untuk lebih tepatnya saya akan ambil ke depan ya. Karena ngamper itu nggak boleh terlalu dekat tang ampernya dengan dinamo itu. Kalau ini kan ada tempatnya ini. Nah, kita amperi dari sana ya. Ini jauh nih ampernya di sini. Kita akan sebutkan berapa ampernya. 0,6. Ya, nyaman ini. Ini tuh dapat kabel yang kecil untuk tahanan itu kan disampaikan tadi bahwasanya ini untuk hidup yang tidak dipanjar main lama ya, 0,7 0,6 gitu. Kalau untuk dipanjar lama harusnya 0,4 0,3 gitu ya, pakai kat 0,35. Dan ini sudah bengong suaranya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pemanggulan sudah terjadi, dan itu cara menentukan gulung tanpa kapasitor itu begitu ya. Selamat praktek dan semoga jadi, dan semoga yang sudah subscribe berhasil semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.